Halo semuanya, nama saya Nur Fariha dengan NIM 2311192. Pada mata kuliah Strategi Pembelajaran, materi yang saya akan bahas untuk penilaian ujian tengah semester saya adalah motivasi belajar. Selanjutnya, ada pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak atau pendorong di dalam diri murid yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Seseorang dikatakan berhasil dalam belajar apabila di dalam dirinya itu memiliki keinginan untuk belajar. Sebab tanpa kita mengerti, memahami materi yang akan dipelajari, proses pembelajaran itu akan sulit untuk mencapai keberhasilan. Nah, motivasi belajar bagi siswa ini menimbulkan semangat siswa untuk belajar. Nah, sebaliknya tanpa motivasi, siswa akan lemas, akan malas, dan tidak bersemangat dalam proses pembelajaran. Lalu ada tujuan motivasi belajar. Secara umum, tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan seseorang agar secara sadar dan sengaja timbul keinginan dan kemampuannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil dan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, tujuan motivasi belajar dalam pendidikan itu agar siswa timbul keinginan atau dorongan untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Selanjutnya ada manfaat motivasi belajar. Yang pertama itu ada memberi dorongan semangat kepada siswa untuk rajin belajar dan mengatasi kesulitan belajar. Dan kedua itu ada mengarahkan kegiatan belajar siswa kepada suatu tujuan tertentu yang berkaitan dengan masa depan dan cita-cita. Selanjutnya ada jenis-jenis dan contoh motivasi belajar. Yang pertama itu ada motivasi intrinsik yang merupakan dorongan yang kuat berasal dari dalam diri seseorang, misalkan keinginan diri, dan dua itu ada kepuasan. Nah, yang kedua itu ada motivasi ekstrinsik yang merupakan penggerak atau pendorong dari luar yang diberikan dari ketidakmampuan individu sendiri seperti pujian, hadiah, dan hukuman. Nah, contoh pujian itu pujian dari luar kayak seperti pujian dari guru. Misalkan saya seorang siswa nih, terus dapat pujian dari guru karena saya bisa menjawab pertanyaan itu dengan benar. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama itu ada cita-cita atau aspirasi siswa. Cita-cita siswa untuk menjadi seseorang akan memperkuat semangat belajar dan mengarahkan pelaku belajar. Cita-cita memperkuat motivasi belajar intrinsik maupun ekstrinsik, sebab tercapainya suatu cita-cita akan mewujudkan akulturasi diri. Nah, yang kedua ada kemampuan belajar. Nah, dalam belajar dibutuhkan kemampuan yang meliputi pengamatan, perhatian, ingatan, dan daya pikir dan fantasi, yang dimana dapat meningkatkan daya pikir dan juga kreativitas untuk memotivasi mereka dalam belajar. Nah, yang ketiga ini ada kondisi jasmani dan rohani siswa. Kondisi siswa yang mempengaruhi motivasi belajar di sini berkaitan dengan kondisi fisik dan kondisi psikologisnya. Tetapi biasanya guru itu lebih melihat ke kondisi fisik karena lebih jelas daripada kondisi psikologinya. Nah, yang terakhir ini ada cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama itu ada ajak anak ngomong dari hati ke hati. Misalkan anak tersebut lagi malas belajar. Nah, kita sebagai orang tua atau guru tuh jangan marah-marah terlebih dahulu, tapi kita tanya dengan lembut, ada apa, kenapa, apakah ada kesulitan apa, terus juga gimana belajarnya di sekolah, gimana sekolahnya. Nah, setelah kita mengetahui tersebut, nah kita akan memberi masukan kepada anak gimana cara menghadapi dan mengatasi kesulitan tersebut. Nah, yang kedua ini ada libatkan diri dalam belajar anak. Misalkan itu kayak kita membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi di situ kita nggak sepenuhnya membantu karena kita harus memberi ruang kepada anak agar dia juga berpikir. Nah, yang ketiga itu ada memberi hadiah. Nah, memberi hadiah ini salah satu meningkatkan motivasi belajar anak karena dengan memberikan hadiah anak tuh akan semangat belajar. Nah, tapi di sini kita juga harus berhati-hati karena takutnya anak tersebut
melakukan kebaikan itu untuk mendapatkan hadiah saja, dan setelahnya dia tidak akan melakukan lagi. Jadi kita harus selektif memberikan hadiah. Nah, hadiah itu bukan hanya barang, tapi bisa pelukan, tosan, ada ciuman juga, ada pujian, terus juga makan es krim aja itu juga udah sebagai hadiah buat anak. Nah, yang keempat itu ada membuat suasana belajar yang menyenangkan. Kita bisa membuat suasana belajar yang menyenangkan, seperti kita membuat materi nih jadi nyanyian, terus kita buat games, biar tuh anak-anak di kelas itu tidak merasa bosan dan mereka nyaman dalam pembelajaran. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Dadah.